Assalamualaikum, halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Kakak ingin mengingatkan kepada kalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 5M. Karena kalau bukan kita yang mencegah penyebaran COVID-19, siapa lagi? Harap diingat dan dilaksanakan ya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sahabatku pembelajaran keempat. Silahkan kalian simak dengan baik dan catat ya apabila ada hal-hal yang penting. Tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Yuk kita cari tahu. Silahkan kalian simak video berikut ini. Tumbuhan bermanfaat bagi semua kehidupan makhluk hidup. Kira-kira manfaat tumbuhan bagi kita apa ya? Betul sekali, kita memerlukan oksigen untuk hidup dan kebutuhan kita akan oksigen terpenuhi oleh tumbuhan. Tumbuhan mampu mengubah karbon dioksida menjadi oksigen yang kita gunakan untuk bernafas. Tapi sekarang ini banyak pohon-pohon di bumi hilang. Kenapa? Karena banyak penebangan liar. Jadi, tugas manusia adalah untuk melestarikan tumbuhan yang ada di bumi. Jadi, kita akan tetap dapat merasakan banyak manfaat dari tumbuhan. Nah, kira-kira apa saja ya manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup? Adakah yang tahu? Yuk kita cari bersama-sama apa saja manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup. Yang pertama yaitu sebagai sumber makanan. Tanaman padi menjadi sumber bahan makanan pokok di Indonesia. Selain makanan pokok, buah-buahan dan sayuran dari tanaman juga merupakan makanan yang penting dan merupakan sumber gizi serta nutrisi lainnya. Yang kedua, tumbuhan sebagai serat untuk sandang. Hasil tanaman dapat diolah untuk menjadi bahan pakaian yang kita gunakan sehari-hari. Yang ketiga, sebagai bahan obat-obatan. Tanaman di sekitar kita banyak yang kita olah sebagai obat untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Misalnya adalah tanaman kina yang kulit batangnya dapat diolah menjadi obat malaria. Yang keempat, sebagai sumber bahan bakar. Tanaman dapat diolah sebagai sumber bahan bakar alternatif untuk menggantikan bahan bakar minyak. Kemudian yang kelima, yaitu sebagai sumber oksigen. Tanaman berfungsi menghasilkan oksigen yang terbentuk dari proses fotosintesis tanaman. Tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila? Ayo membaca. Di pembelajaran 1, kamu sudah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak dan membuat catatan pada diagram. Kamu juga sudah mengumpulkan informasi yang ada dalam bentuk tulisan. Buka kembali diagram tentang perkembangbiakan jagung dan baca dengan saksama. Berikut adalah paragraf 1 dan kesimpulannya. Silakan kalian amati ya. Jadi, tabel tersebut berisikan sebuah paragraf, ide pokok paragraf, dan juga kesimpulan paragraf. Adapun paragraf tersebut berisikan tentang jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Sekarang kamu silahkan amati tabel berikutnya ya dan berikan pendapatmu. Setelah kamu tadi mengamati kedua tabel mengenai kesimpulan paragraf, jadi apa sih yang kamu ketahui mengenai kesimpulan paragraf?
Kesimpulan paragraf adalah kesimpulan yang diambil dari sebuah paragraf atau merupakan inti dari paragraf itu. Untuk menarik kesimpulan paragraf, kita harus membaca dengan teliti paragrafnya dan memahami ide pokoknya terlebih dahulu. Hal ini karena kesimpulan merupakan jawaban dari gagasan utama paragraf. Lalu, bagaimana langkah-langkah untuk menyusun kesimpulan paragraf? Jadi, langkah-langkah untuk menyusun kesimpulan paragraf yaitu yang pertama, identifikasi hal-hal penting dalam sebuah paragraf. Yang kedua, buat opini yang meliputi keseluruhan hal penting tersebut. Yang ketiga, identifikasi ciri khusus kalimat dalam paragraf yang merujuk pada kesimpulan, seperti kata oleh karena itu, jadi, dengan demikian, maka dari itu, dan sebagainya. Yang keempat, identifikasi sebab akibat atau akibat sebab dalam sebuah paragraf. Dan yang kelima yaitu kesimpulan paragraf merupakan jawaban dari ide pokok. Lalu apa sih ciri-ciri kesimpulan paragraf yang baik itu? Jadi ciri-ciri kesimpulan paragraf yang baik diantaranya yaitu yang pertama adanya pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua intisari dari tulisan. Yang ketiga dimulai dari khusus ke umum. Yang keempat menggunakan kosakata baku. Dan yang kelima yaitu suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Ayo berdiskusi. Tumbuhan adalah sahabat kita. Menjaga tumbuhan sudah menjadi kewajiban kita semua. Dalam menjalankan kewajibannya, terkadang kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Bekerja sama merupakan salah satu nilai yang terdapat di salah satu sila Pancasila. Sila keberapakah itu? Silahkan kamu pahami lagi ya kelima sila Pancasila berikut. Nilai-nilai Pancasila. Seperti yang kita tahu, Pancasila merupakan dasar negara yang tentunya memiliki peran penting bagi Indonesia. Pancasila digunakan sebagai landasan untuk membuat hukum yang berlaku di negara kita dan wajib untuk dipatuhi. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan ada pada sila pertama. Maksud dari nilai ketuhanan yang ada di sila pertama adalah Indonesia itu negara beragama. Jadi setiap rakyat di Indonesia memiliki agama yang dipercaya. Kita bisa menerapkan sila pertama dengan cara melakukan beberapa hal. Contohnya ialah beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut, menghargai orang lain yang agamanya berbeda dengan kita, serta tolong menolong meski memiliki agama yang berbeda. Bunyi dari sila Pancasila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan ada pada sila kedua. Maksud dari nilai kemanusiaan ini adalah kita harus bersikap adil dan manusiawi kepada setiap orang. Meskipun orang itu memiliki perbedaan dengan kita. Kita bisa menerapkan sila kedua dengan melakukan hal-hal sebagai berikut yaitu tidak membeda-bedakan orang yang ada di sekitar kita, saling membantu, misalnya melakukan kerja bakti atau memberi bantuan pada korban bencana alam, dan lain sebagainya. Bunyi dari sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Nilai persatuan ada pada sila ketiga. Maksud dari nilai persatuan adalah kita sebagai rakyat Indonesia harus bersatu, tidak boleh terpecah belah hanya karena sedikit perbedaan. Sila ketiga ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan hal-hal sebagai berikut yaitu mencintai negara Indonesia dengan cara menjaga warisan budaya yang ada, menjaga hubungan baik dengan teman-teman satu negara meski beda suku, agama, dan bahasa, menghormati dan menghargai teman yang berbeda suku, agama, dan bahasa, dan lain sebagainya.
Bunyi dari sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai kerakyatan ada pada sila keempat. Maksud dari nilai kerakyatan ini adalah negara kita mengutamakan rakyat. Jadi rakyat Indonesia harus diutamakan. Kita bisa menerapkan sila keempat dengan melakukan beberapa hal. Misalnya menyelesaikan masalah dengan musyawarah, tidak memaksakan kehendak saat kita bermusyawarah, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada, menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah, dan lain sebagainya. Dan bunyi sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan ada pada sila kelima. Maksud dari nilai keadilan ini adalah kita harus bisa bersikap adil terhadap semua orang, tidak boleh membeda-bedakan orang. Sila kelima ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara bersikap adil kepada setiap orang yang ada di sekitar kita, menjalankan kewajiban kita dan menghormati hak orang lain, dan sebagainya. Kerjasama dapat memberikan manfaat bagi kita. Sebagai pelajar, kamu dapat bekerja sama dalam banyak hal, merawat dan menanam tanaman, menjaga lingkungan sekolah, serta menjaga kebersihan halaman dapat dilakukan bersama-sama. Sebagai sahabat manusia, tumbuhan banyak memberi manfaat. Salah satu manfaat tumbuhan adalah sebagai sumber bahan makanan. Siti membaca pengumuman tentang harga penjualan kentang. Kentang adalah salah satu tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif, yaitu dengan umbi batang. Siti memperoleh informasi tentang harga kentang di salah satu toko. Berikut adalah informasinya. Toko tersebut hanya menjual 50 bungkus untuk paket 1 kg dan 75 bungkus untuk paket 5 kg. Berapa uang yang akan diperoleh toko tersebut apabila semua paket terjual? Jadi informasi dari toko kentang tersebut yaitu paket 1 kg dijual dengan harga Rp6.500, sedangkan untuk paket 5 kg dijual dengan harga Rp30.000. Pertanyaannya yaitu toko tersebut hanya menjual 50 bungkus untuk paket 1 kg dan 75 bungkus untuk paket 5 kg. Berapa uang yang akan diperoleh toko tersebut apabila semua paket terjual? Jadi cara menjawabnya yaitu dikarenakan paket 1 kg hanya dijual 50 bungkus, jadi 50 bungkus dikali harga dari paket 1 kg itu yaitu Rp6.500. Jadi 50 bungkus dikali Rp6.500 yaitu Rp325.000. Sedangkan paket 5 kg hanya dijual 75 bungkus. Jadi 75 bungkus dikali harga paket 5 kg yaitu Rp30.000. Hasilnya yaitu Rp2.250.000. Sedangkan total atau jumlah uang yang akan diperoleh toko tersebut apabila semua paket terjual yaitu kita tinggal menambahkannya. Harga paket 1 kg yaitu jumlahnya apabila semua terjual 50 bungkus yaitu Rp325.000 ditambah paket 5 kg yang apabila semua terjual yaitu 75 bungkus dengan total harga Rp2.250.000 jika ditambahkan menjadi Rp2.575.000. Kentang juga bisa dinikmati dalam beberapa bentuk produk. Ada yang berupa kentang goreng, kue, sambal goreng kentang, dan bahkan keripik. Berikut adalah beberapa wilayah di Indonesia dengan jumlah penduduknya. Penduduknya ikut menikmati berbagai produk makanan yang berasal dari kentang. Soal yang pertama yaitu berapa jumlah penduduk 4 kota dengan penduduk terbanyak. Dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa jumlah penduduk 4 kota dengan penduduk terbanyak yaitu Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Medan, dan Kota Bogor. Jadi tinggal kita tambahkan saja keempat kota dengan penduduk terbanyak tersebut. Jika dijumlahkan maka hasilnya yaitu 8.208.304 jiwa.
Soal yang kedua yaitu berapa banyak penduduk Cirebon yang harus ditambah agar jumlahnya sama dengan penduduk Bandung. Agar mendapatkan jawabannya, kita tinggal mengurangi jumlah penduduk Bandung dikurangi jumlah penduduk Cirebon, yaitu 2.394.873 dikurangi 296.389. Jadi banyak penduduk Cirebon yang harus ditambah agar jumlahnya sama dengan penduduk Bandung ialah 2.098.484 jiwa. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembelajaran kali ini. Terima kasih telah menonton videonya. Semoga bermanfaat ya untuk kalian. Tetap semangat belajar dan berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.